Media sosial saya ramai dengan komentar opini terkait dengan apa yang saya ucapkan beberapa hari yang lalu, bahwa rusaknya negeri ini yang mempunyai andil besar adalah partai politik. Karena partai politik sudah menjadi institusi yang tidak dibatasi kewenangannya. Partai politik menentukan segala hal di negeri ini. Artinya bukan partai politiknya, tetapi kewenangannya yang sudah tidak dibatasi dan tidak ada instrumen, tidak ada kekuatan rakyat yang disediakan oleh undang-undang untuk mengontrol kekuasaan partai politik yang sudah tidak terbatas itu. Hal yang serupa beberapa dekade yang lalu, militer atau ABRI ketika itu dan sekarang menjadi TNI, itu juga sebuah kekuasaan, sebuah institusi yang digunakan oleh rezim Orde Baru untuk menopang kekuasaannya. Apa yang terjadi? Marahlah rakyat. Kebencian kepada institusi ABRI melahirkan gerakan reformasi. Pak Harto jatuh dan ABRI menjadi kekuatan yang dibenci rakyat, sehingga mereka mereformasi dirinya, memperbaiki dirinya, dan mereka menarik batas untuk tidak terlibat lagi pada masalah-masalah kekuasaan atau politik. Kita lihat juga belum lama, 10 tahun terakhir, mengapa polisi menjadi institusi yang begitu dibenci rakyat. Karena polisi tergoda oleh kekuasaan, ditarik oleh Jokowi menjadi bagian dari kekuasaan. Pejabat-pejabat jenderal-jenderal polisi mendapatkan porsi yang besar menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, untuk menjaga kestabilan kekuasaan Jokowi, maka dia menggunakan senjata yang ada di tangan polisi. Ketika rakyat marah, rakyat berhadapan dengan polisi. Ketika rakyat bersuara, polisi membungkamnya dengan berbagai macam aturan. Intinya adalah kewenangan kekuasaan yang ada di tangan Jokowi, tokoh politik dari PDIP, itu tidak bisa dikritik. Polisi dan tentara menjadi perhatian publik karena kedua institusi ini mereka tidak mempertimbangkan apa kepentingan rakyat kecuali pertimbangan mereka komando atasan. Mereka punya komando dan mereka punya senjata. Inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh masyarakat sipil. Padahal kalau kita membandingkan bahwa polisi, tentara, mereka punya garis komando dan mereka bersenjata, itu tidak kalah berbahayanya dengan partai politik yang hanya patuh dan taat kepada perintah ketua umum partai. Aspirasi rakyat hari ini hanya menjadi sekedar aspirasi kalau tidak ada dukungan dari partai politik, maka tidak akan terjadi perubahan. Maka oleh sebab itu, partai politik saat ini menjadi sebuah institusi yang dibenci rakyat karena kewenangannya sudah tidak terbatas. Bagaimana untuk membatasi itu semua? Tentu undang-undang politik yang meliputi undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang MD3 di DPR itu harus direvisi. Kemudian dalam undang-undang politik kita, rakyat harus difasilitasi dengan sebuah pasal atau beberapa pasal yang membuka ruang sebesar-besarnya ada koreksi kontrol dari rakyat langsung sebagai pemegang kedaulatan. Mestinya rakyat jika melihat ada penyimpangan, ketimpangan dari seorang pejabat publik, baik itu polisi, TNI, ataupun pimpinan partai politik, bupati, wali kota, dan gubernur, anggota DPR,
rakyat harus mempunyai mekanisme kontrol, dan itu harus dibuat di DPR. Ini adalah cara-cara kita dengan tingkat peradaban tinggi, tidak harus melalui reformasi ataupun revolusi. Ada yang mengatakan bubarkan saja partai politik. Saya ingin mengatakan, atau batasi saja partai politik. Partai politik itu tidak bisa dibubarkan dalam sebuah negara demokrasi. Dan partai politik juga tidak bisa dibatasi. Partai politik itu lahir karena ada aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda pandangan hidupnya, ideologinya, dan kepentingannya. Semakin banyak partai politik, semakin baik. Jadi partai politik tidak bisa dibatasi. Yang dibatasi bukan partainya, tapi kewenangannya. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di partai politik. Saat ini kedaulatan sudah dibegal oleh pimpinan partai politik, dan yang berdaulat adalah ketua-ketua umum partai. Anda bayangkan, koalisi itu berkumpul, mereka melakukan apa? Perdagangan gelap kekuasaan. Kedaulatan kita sedang diperdagangkan oleh ketua-ketua umum partai. Untuk apa? Kenyamanan mereka menjadi pejabat-pejabat publik. Setelah mereka berkuasa, TNI dan Polri mereka libatkan di dalam kekuasaan itu. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan rakyat, sehingga rakyat menjadi korban lagi dan korban lagi. Mau sampai kapan negeri ini rakyat harus dihadapkan dengan aparat? Maka suara masyarakat sipil, aparat itu jangan dibawa ke dalam wilayah TNI dan Polri mereka libatkan di dalam kekuasaan itu. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan rakyat, sehingga rakyat menjadi korban lagi dan korban lagi. Mau sampai kapan negeri ini rakyat harus dihadapkan dengan aparat? Maka suara masyarakat sipil, aparat itu jangan dibawa ke dalam wilayah kekuasaan, agar ketika rakyat melakukan koreksi terhadap kekuasaan, polisi dan tentara adalah milik negara atau milik rakyat. Ini yang harus kita ucapkan, kita suarakan terus, bahwa kekuasaan harus dibatasi. Kekuasaan ketua umum partai harus kita batasi. Sama bahayanya ketua umum partai dengan panglima TNI maupun Kapolri. Komando mereka akan menyelamatkan negeri ini atau akan menghancurkan negeri ini. Maka oleh sebab itu kita harus kontrol, kita harus ucapkan setiap saat. Semoga suara saya, Agung Mozin dari kawasan Timur Indonesia, bisa menjadi pertimbangan buat kita semua untuk mengucapkan bahwa Indonesia harus lebih baik dengan partai politik yang kewenangannya dibatasi, dengan TNI dan Polri yang tidak melibatkan diri atau ditarik dalam wilayah kekuasaan, yang ujung-ujungnya rakyat menjadi korban kekerasan melawan ketidakadilan kekuasaan. Akhirnya rakyat akan menjadi korban dari selera primitif penguasa di negeri ini. Salam perjuangan.